Wanita itu membawa anak laki-laki tertua untuk berkembang di luar negeri. Namun, dia meninggalkan anak laki-laki yang kecil dan bodoh di desa. Namun, 17 bibinya merasa kasihan pada anak itu. Mereka memutuskan untuk merawat anak itu bersama-sama hingga dewasa. Di bawah perhatian tak terbatas para bibi, anak laki-laki itu hidup bahagia sepanjang waktu. 18 tahun berlalu dalam sekejap. Anak laki-laki itu juga telah berubah dari seorang anak bodoh kecil menjadi bodoh besar. Dan hari itu, sang bodoh sedang bermain air dengan dua bibi di dalam bak mandi. Namun, tak disangka dalam sekejap, sebuah sinar emas langsung menembus ke dalam otak sang bodoh. Hal ini tidak hanya membuatnya sadar kembali, bahkan kekuatannya juga meningkat dengan pesat. Melihat dua bibi di dalam bak mandi, para bibi-bibi di bawah bimbingan bunga teratai, sang bodoh malah berniat untuk tetap berpura-pura gila, dengan harapan bisa menikmati pemandangan di depannya. Saat itu, para bibi mengatakan, agar sang bodoh segera mengganti pakaian. Sebentar lagi aku akan pergi bersama mereka ke pesta besar di Swanman. Pesta besar di Swanman. Artefak ilahi muncul di dunia. Apakah mungkin? Apakah ini 3 artefak surgawi yang diperintahkan oleh guru saya untuk saya cari? Dan ketika sampai di pintu masuk pesta, para gadis cantik dengan pakaian yang mencolok turun dari mobil terlebih dahulu. Sedangkan pemuda itu memanfaatkan kesempatan untuk berlatih di dalam mobil. Namun ketika dia masuk ke ruang pesta, saat dia berencana mencari gadis-gadis cantik, tiba-tiba dia melihat seorang kaya mendadak mengalami serangan jantung. Namun pemuda itu merasa bahwa orang ini sangat berkelas. Bukan saat yang tepat untuk bertindak. Maka dia mendorong orang-orang di sekitarnya. Langsung saja dia mengambil mutiara malam dan memecahkannya. Kemudian dia pura-pura tidak tahu apa-apa dan meninggalkan tempat itu. Dan baru setelah pemuda itu pergi, kaya itu muntah darah. Ayah, kamu sudah baik-baik saja. Tadi ada penyumbatan energi darah. Orang muda itu dengan sengaja marah padaku. Marah yang memuncak membuat penyumbatan itu keluar. Anak perempuan, cepat pergi. Temukan dia. Orang ini menyelamatkan nyawa ayahmu. Aku pasti harus berterima kasih dengan baik. Saya menemukan orang ini. Bijaksana seperti seorang bodoh. Pada saat yang sama di sisi lain, karena Bibi memiliki penampilan menonjol, dia juga dijadikan target oleh bos hitam. Dan untuk membuat Bibi patuh padanya, bos kulit hitam juga. Nyawa pemuda sebagai ancaman. Tidak ada pilihan. Untuk melindungi keselamatan pemuda, Bibi akhirnya setuju dengan permintaan lawan. Namun saat bos hitam hampir berhasil, pemuda datang tepat waktu. Berani mengganggu bibiku. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ah, kamu, nak, apa? Bodoh atau tidak? Xiao Fan, tidak apa-apa. Bibi baik-baik saja. Semua ini karena keluarga Su. Berbuat baik. Xiao Fan sejak menjadi bodoh, diperlakukan seperti anjing oleh kalian. Sekarang, dia akan sakit saat terlalu terangsang. Kamu senangkan? Masih menjadi gila. Hahaha. Namun mendengar ini, bos hitam justru menjadi semakin bersemangat. Dia menyatakan akan memberi kesempatan pada pemuda itu. Melihat Bibi sendiri dihina dengan mata kepala sendiri. Tapi saat bos hitam itu mengancam, orang kaya yang nyawanya baru saja diselamatkan oleh pemuda juga masuk. HMPH, Tuan Chu, angin apa yang membawa Anda ke sini? Sialan, tidak tahu malu. Tuan Chu, anak perempuan berharga memukul saya. Inilah ajaran keluarga kaya di ibu kota kalian. Ajaran keluarga? Tentu saja. Apakah ini ajaran keluarga kami, keluarga Chu? Tentu saja tidak. Inilah ajaran keluarga kami, keluarga Chu. Kalian. Baiklah, kamu King He. Aku sudah tahu. Kamu bukan orang baik. Malah bersekongkol dengan keluarga Chu dari ibu kota. Tuan Chu, kali ini keluarga Su kami menyelenggarakan konferensi pintu misteri. Perlakuan Anda terhadap saya seperti ini sepertinya agak tidak pantas. Menggunakan pintu misteri untuk menekan saya. Tentu saja. Tentu saja. Tuan Chen, bijaksana seperti orang bodoh. Keluarga Chu kami akan mengirimkan undangan untuk menjadi murid. Bantu Tuan Chen menyelesaikan prestasi besar. Satu tempat dengan harga 10 juta. Malah memberikannya pada orang bodoh. Bodoh. Aku melihatmu, keluarga Chu. Pandanganmu juga terbatas pada ini. Apakah dia bodoh? Kita akan tahu setelah mencoba. Bodoh. Datanglah. Berikan kepada Paman Su. Berlututlah. Lewati di antara kakinya Paman. Melintasi di bawahnya. Seperti sebelumnya. Melintasi di bawahnya. Ya. Benarkah? Ini. Ini adalah, hahaha, pedang Xuan Yuan merespon. Shang, sepertinya pertemuan Xuanman kali ini berjalan dengan baik. Pemimpin Xuanman, tepat di hotel ini. Ling Yun, guru, kamu pergi memimpin upacara penerimaan murid. Temukan pemimpin Xuanman. Ya. Mengapa dia berlutut? Hehe, teruskan. Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu? Melakukan hal ini adalah bunuh diri. Kepala keluarga Su yang gagah. Bagaimana bisa berlutut di depan orang lain? Bukankah kamu bilang Chen Fan? Apakah dia bodoh? Aduh, mengapa dia terlalu takut sampai tidak bisa berdiri? Xiao Fan, jangan mencari masalah. Hari ini banyak anggota Xuanman datang. Pasti anggota Xuanman tidak bisa melihatnya.
Baru saja bertindak. Cukuplah. Chen Fan, aku akan membunuhmu. Tuan Su, apakah Anda masih memiliki penampilan tuan rumah? Xiao Fan, jangan takut. Konferensi pintu misteri akan segera dimulai. Kalian berdua tunggu saja. Sampai jumpa di konferensi pintu misteri. Acara besar hari ini. Para pemuda berbakat dari Sungai Selatan berkumpul. 16 aliran pintu misteri dipilih. Gunung Emei, Kota King, dengan Gunung Naga Harimau sebagai perwakilan. Pedang legendaris Xuanyuan yang diaktifkan. Mencari pemegang pedang. Menghormati Tuan Pintu Misteri. Tuan Su, apakah semua orang sudah berkumpul? Semua sudah berkumpul. Kami hanya menunggu Anda. Sebagai acara langka sekali dalam 100 tahun. Acara akbar. Pintu misteri kami juga tidak pelit. Siapapun yang menjadi anggota pintu misteri kami, sebagai murid luar, akan diberikan satu resep obat kuno, dan saham di satu perusahaan terdaftar. Siapapun yang menjadi anggota pintu misteri kami, sebagai murid dalam pintu misteri kami akan melindungi keluarganya selama 100 tahun. Dalam 10 tahun, membantu keluarganya untuk meraih kejayaan di Tiongkok. Bertanya tentang ibu kota. 5 keluarga besar. Baiklah, sekarang mari kita sambut para pemuda berbakat. Silakan maju. Kamu juga pergi. Tunggu sebentar. Ada penipu di sini. Setiap orang. Dia. Apakah dia juga dianggap sebagai pemuda berbakat? Hahaha. Pergi. Pergi. Ada reaksi. Pemimpin aliran rahasia yang disebut oleh guru. Di sini. Ah. Kamu, ini. Pergi. Pengikut aliran rahasia. Pemimpin aliran rahasia. Dia seorang bodoh. Apa? Dia. Dia adalah pemimpin aliran rahasia. Utusan dewasa. Apakah kamu gila? Dia terkenal sebagai orang bodoh. Benar. Jika dia adalah pemimpin aliran rahasia, maka pertemuan rahasia kali ini akan menjadi lelucon besar. Menghina pertemuan rahasia. Apakah kamu ingin mati? Pemimpin aliran rahasia. Pastinya tidak mungkin menjadi orang bodoh. Jika begitu, baiklah. Artefak ilahi akan segera muncul. Kamu, namamu, matamu. Kamu adalah Chen Fan, kan? Bergabung sebagai pengecualian. Bergabung dengan barisan penguji. Utusan dewasa. Jangan sekali-kali. Orang bodoh ini adalah dari keluarga Chen. Itu adalah keluarga Chen dari Nanjiang pada waktu itu. Itu adalah keluarga Chen dari Nanjiang pada masa itu. Jika penguasa naga dari ibu kota mengetahui, kita, aliran rahasia kita mungkin akan kacau. Orang-orang dari keluarga Chen, bagaimana bisa muncul di sini? Sudahlah. Semua yang terkait dengan orang ini. Semua diskualifikasi. Usir mereka. Oh. Tidak bisa. Datanglah. Apakah keluarga Chen saya dalam masalah? Masih terkait dengan pemimpin naga di ibu kota. Sudahkah kamu melihat dengan jelas? Tolong berhenti. Kami datang dengan niat baik. Kamu tidak boleh. Mengapa mengusir kami tanpa alasan? Oh. Niat baik. Datanglah. Biar saya lihat. Apa sebenarnya niat baikmu? Utusan dewasa. Kamu harus berlutut saat pergi. Apakah asalkan aku berlutut? Kamu akan memberi mereka kesempatan. Terlalu jauh. Aku tidak bisa mendengar. Baiklah. Saya berlutut. Ah. Bodoh. Sudahkah kamu melihat dengan jelas? Bagaimanapun, dia bodoh. Tidak akan menimbulkan masalah apapun. Apalagi, kejadian keluarga Chen pada masa lalu. Sebenarnya juga merupakan urusan kami. Maafkan keluarga Chen. Sudahlah. Anda diizinkan untuk bergabung. Ini adalah batu roh Xuan. Mengalir keluar dari Kunlun Realm. Mendengarkan dan berkonsentrasi. Bakat akan terungkap dengan sendirinya. Kami tidak akan menerima sampah yang tidak berguna. Dan sampah tidak berhak melihat artefak ilahi. Pedang Xuanyuan. Hanya batu biasa dari Kunlun Realm. Sebuah batu biasa. Di sini berubah menjadi batu roh Xuan. Masih perlu diuji. Baru bisa melihat pedang Xuanyuan. Benar-benar merepotkan. Masih ada orang? Tidak memiliki bakat dasar. Dikeluarkan. Saya akan datang. Bersinar. Hahaha. Bakatnya bagus. Bisa menjadi murid dalam pintu dalam aliran Xuanmen. Murid pintu dalam. Apakah kalian semua mendengarnya? Sekelompok sampah. Untuk apa kamu bertarung denganku? Dengan kehadiran saya, Suling Xiao. Kalian tidak akan pernah bangkit seumur hidup. Masih ada orangkah
Tidak ada kata-kata siapapun. Saya ingin mengundang. 3 guru besar Xuanmen akan turun tangan. Silakan bawa pedang Xuan Yuan. Silakan 3 guru besar. Silakan bawa pedang Xuan Yuan. Silakan 3 guru besar. Silakan bawa pedang Xuan Yuan. Dan saya. Hahaha. Bahkan orang bodoh ini juga ingin mencoba. Benar-benar menggelikan. Haha. Xiao Fan. Sudahlah. Mari kita menerima takdir kita. Bibi, kali ini kita tidak akan menerima takdir. Bibi, tidak sakit lagi. Xiao Fan membela kamu. Bodoh besar. Kita tidak punya waktu melihat kalian saling berhadapan. Kalau tidak, keluarlah. Orang bodoh ini. Dia benar-benar ingin mencoba. Benar-benar lelucon besar. Katakan dia bodoh. Masih berani maju. Katakan dia tidak bodoh. Malah bermimpi di siang hari. Putusan dewasa. Cobalah, tidak apa-apa. Agar semua orang hadir. Mengatakan saya dari aliran Xuanmen membuli orang. HMPH. Berpura-pura dengan gaya yang layak. Ada reaksi. Bagaimana mungkin ini? Dia itu bodoh. Guru terbaik di dunia 30 juta. Melihat saya harus merendahkan kepala. Bakat. Fondasi. Berikan padaku. Cahaya ini. Tidak mungkin. Putusan dewasa. Ini memerlukan murid tingkat apa? Untuk bisa melakukannya. Jangan bicara tentang murid. Bahkan guru besar pun tidak bisa melakukannya. Jangan mencoba lagi. Cepat berhenti. Batu Xuanling meledak.